Hmm, Oke, oke. Apakah sudah bisa lihat screen saya? Ya, sudah bisa. Oke, ya. Oke, jadi hari ini topiknya short time many times, artinya waktu yang singkat, tapi atau waktu yang pendek tapi berkali-kali. Oke. Nah, agenda malam ini kita akan nonton bersama salah satu video dari Minggu Rinpoche tentang short time many times. Lalu kita akan diskusi sedikit tentang topik short time many times lebih detail lagi. Lalu kita akan latihan meditasi bersama. Lalu saya akan bantu merangkumkan topik malam ini. Lalu kita sesi terakhir kita bisa meluangkan waktu untuk tanya jawab ya terhadap topik ini ataupun latihan jauh satu teman-teman. Oke. Kalau boleh tahu kita kalau nggak salah 3 minggu lalu ya ada jauh satu workshop di Jakarta. Kalau boleh tahu ada yang di sini yang baru pertama kali ikut atau yang ikut kemarin boleh info di chat. Mungkin bisa type iya atau apa seperti kayak gitu kalau ikut Jo satu yang kemarin 3 minggu yang lalu. Apakah ada di sini yang ikut workshop Jo satu? Oke, oke, oke. Ya, sip. Nah, bagus. Nanti pas di sesi terakhir, waktu tanya jawab, teman-teman di sini yang ikut workshop juga boleh bertanya tentang progres latihan teman-teman. Kalau misalnya ada challenges atau apa, boleh ditanyakan di sini nanti. Oke, thank you. Oke, kalau gitu kita berikutnya kita akan simak video dari Mingyu Rinpoche. Ini videonya suaranya agak sedikit pelan, agak sedikit soft. Nanti eh, volume di device teman-teman masing-masing boleh kencengin aja volumenya. Oke, oke sebentar ya. Oke. Ada suaranya kok Gunawan? Eh, Belum sih. Belum. Oke, coba ya. Belum. Sudah ada belum? Oh, belum Kalau ya. saya belum. Belum ya. Sebentar. Mungkin saya harus share sound. Oke. Coba sekali lagi ya. Meditate short time and many times. Bagaimana? Ya, Ada? Oke. Ya. oke. Oke, oke. Thank you. Oke ya, kita ulang lagi. Meditate short time and many times. So what is the meaning of short time, many time? This is talking about the at the beginning. So at the beginning, when you meditate, the duration will not be very long. It is very short. So let it be short, but repeat again, again, again. Then eventually, the duration of your meditation become longer and longer and longer. So when I was young, when I meditate, I was expecting that I want to meditate a long time. So then I rest my mind and I force myself to stand longer and awareness and awareness and awareness. But then I cannot stay very long. Then sometimes I become dull after some time awareness. Sometimes my mind become wild, think a lot. So if you force yourself, try to maintain longer, then easy to become dull, fall into the dullness or agitate, and you think more. So then one time I
ask my father about this problem, when I meditate, and suddenly, I mean, not suddenly, after sometimes I feel does, kind of like long, um, there's no clarity. I felt like there's no clarity, no fresh. Then sometimes I first is good, after some time my mind, a lot of thought comes, and my father used the bell and to show me short time many times. He told me before that you have to meditate short time many times, but I cannot really understand. So then he showed me example with the bell. So I will show you also example with bell. So the bell here. So my father said, what is the meaning of short time many time? Like this. So first time when you meditate, very short, and the sounds not so nice, right? So your quality is not good. Your meditation experience, the quality of your meditation experience is not good, and also not very long. Relax again, forget. But okay, try again. Short time, many time. Lost. Come back. Little bit better, right? Now better. And little bit longer. Quality is longer. Duration, quality is better. Duration is longer. Better and longer. Very long. Okay, I stop. So automatically become longer. So my father said that's how we have to practice. But if you try to make longer, then it become like this. It is not nice. But you should not do that like this. My teacher said I have to meditate short time, many times. So short time, stop. Meditate, stop. Not like that. So if you meditate short time, many times, what is the benefit? Two things. One, the agitation and dullness is less. If the meditation duration short, let it be short. Then there's not too much time for agitation and dullness. Therefore, your meditation become fresh. Second, if you repeat again and again, eventually duration of your meditation become longer and better. Thank you. Oke, ternyata subtitlenya ada yang banyak yang kurang akurat ya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu jelasin lagi. Oke, oke. eh ya ini aja. Oke. Ya, pertama menurut saya ini penting sekali ya topik short time many times ini, apalagi untuk teman-teman yang baru mau mulai untuk latihan meditasi. Eh, Menurut saya this is a very very good segment untuk diterapin di latihan meditasi teman-teman. Oke, oke. Jadi yang pertama adalah Rinpoche bilang short time many times ini waktu yang pendek tapi berkali-kali. Ini bagus untuk di awal, oke. Di sini Rinpoche bilang, in the beginning meditation cannot be very long. Jadi saat kita mulai, memang meditasi kita tuh tidak bisa lama, gitu. Dan tidak apa-apa. Di sini
biarkanlah meditasinya itu pendek, gitu ya. Poin kedua adalah let it be short. Jadi biarkan meditasi durasinya itu pendek, karena memang kita nggak bisa eh, panjang-panjang lama-lama. Lalu diulang lagi berkali-kali, repeat again and again. Gitu. Nah, nanti pada satu saat durasinya itu akan lama-lama makin panjang. Dan jika kita mulai memaksa untuk memanjangnya, itu kita akan menjadi lebih bosan dan juga eh, kita akan memikirkan lebih banyak pikiran gitu ya. Contohnya, Rinpoche sering menggunakan contoh jangan memikir pizza, tapi saat kita bilang jangan, kita memikirkan pizza lebih banyak. Jadi seperti itu. Jadi jika kita memaksa, eh, hasilnya pun juga tidak oke. Oke, lalu tadi Rinpoche menggunakan bell ya sebagai contoh. Nah, di sini eh, kita bisa lihat contohnya Miguel Rinpoche yang dilakukan adalah di awal-awal memang Rinpoche menggunakan suara dari bel itu ya sebagai contoh. Di awal-awal kita bisa lihat suaranya itu sangat pendek dan tidak begitu bagus ya eh, apa suaranya. Tapi lama-kelama dia makin em, lama-lama dia makin lama makin bagus suaranya. Lalu jadi seperti itu. Eh, Secara otomatis dia akan menjadi lebih lama, semakin banyak durasinya akan semakin lama, semakin banyak kita latihan. Dan jika kita mencoba atau memaksa yang seperti yang tadi untuk menjadi lebih panjang, pastinya hasilnya tidak bagus gitu. Jadi biarkanlah eh, mulailah durasi kita pendek dan secara natural dia akan eh, menjadi panjang over time gitu ya. Dan di sini short time many times itu bukannya ini ada juga orang yang mungkin salah paham saat menangkap konsep ini. Short time many times ini bukan seperti kita meditasi itu harus pendek saja gitu. Bukan seperti itu. Misalnya kita lagi meditasi, lalu udah stop aja deh karena short time many times. Oh, bukan seperti itu gitu. Short time many times itu sebenarnya konsep yang untuk bantu untuk membangun habit di awal. Makanya kita melakukannya tidak memaksa, kita melakukannya dengan pendek-pendek saja gitu ya. Tapi jika memang durasi kita bisa panjang, ya it's okay, no problem. Bukannya kita harus stop di situ. Oke? Jadi paham dulu ya, konsepnya ini untuk membantu kita building habit of meditation, membantu untuk membuat kebiasaan eh, untuk meditasi. Nah, lalu apa ini benefitnya? Ya, benefitnya adalah kegelisahan dan kebosanan itu akan menjadi saat kita melakukan short time many times, kegelisahan dan kebosanan itu akan menjadi makin rendah. Kenapa? Karena kita tidak mengasih waktu eh, karena durasinya pendek, kita tidak mengasih waktu banyak untuk kegelisahan dan kebosanan itu. Makanya meditasinya juga menjadi lebih fresh saat kita melakukan short time many times. Oke, jadi di eh, kita repeat lagi, lama-lama durasinya akan lebih panjang dan kualitasnya akan lebih baik. Oke, oke. Sampai sini oke ya. Konsepnya ngerti ya, short time many times ini. Oke,
Eh, Berikutnya saya mau kasih sedikit, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya tentang short time many times, atau lebih tepatnya kegagalan saya tentang short time many times ini. Nah, jadi waktu saya awal belajar meditasi, eh, saya tidak mengenali konsep short time many times. Eh, jadi tapi saya ada sedikit tertarik eh, untuk meditasi. Jadi saya melakukannya, tapi saya selalu mencoba untuk mungkin mirip seperti yang Rinpoche bilang, mencoba untuk meditasi itu harus lama gitu. Dan itu yang saya coba, harus fokus dan harus lama. Semakin lama, semakin bagus gitu. eh dan itu berjalan cukup lama, bertahun-tahun. eh Meditasinya minimal 30 menit dan saya selalu targetkan bisa nggak lebih dari 30 menit sampai 1 jam kayak gitu ya. Dan itu seperti kayak benchmark yang saya selalu lakukan saat saya meditasi. Yang saya merasakan adalah sebentar. Nah, ini ya. Ini ada contoh gambarnya. Yang saya merasakan adalah hmm, meditasinya itu tidak eh, selalu merasa seperti memaksa, seperti kayak pergi ke eh, seperti kayak ABRI gitu ya. Kayak melakukannya harus disiplin, harus ini, harus fokus gitu. Intensitinya juga kuat sekali. Sebetulnya dibilang tidak terlalu enjoy gitu. Malah kadang-kadang terasa seperti suffering, penderitaan. Tapi tetap melakukannya terus-menerus. Pokoknya eh, tidak boleh di bawah 30 menit. Dan lama-kelama saya jadi mengasosiasikan meditasi ini jadi hal yang sulit dan keras. Dan ini eh, tidak bijak ya. Karena itu seperti contoh yang Bell tadi gitu. Coba untuk melakukannya dengan lama tapi hasilnya tidak oke. Nah, lalu setelah saya belajar tentang konsep short time many times ini, saya memutuskan, oke, hmm, bagaimana saya eh, mulai lagi dari awal. Jadi saya riset gitu ya, saya riset dari awal dan cukup malu karena saya harus riset. Saya tidak lagi harus mulai dari 30 menit, tapi saya mau mulai waktu yang dimana saya merasa eh, happy untuk melakukannya, joyful untuk melakukannya. Intinya saya seperti mau membangun relationship baru dengan meditasi saya sendiri supaya ya nggak apa-apa demi demi better in the future kita coba konsep short time many times ini. Jadi saya mulai lagi kalau nggak salah itu di 5 menit. Dan sungguh ini ya sungguh kadang ada rasa kecewa gitu ya. Aduh, biasanya 30 menit atau lebih dari itu sekarang cuma 5 menit gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Riset ulang lagi dan mulai lagi dan eventually eh, follow the steps of short time many times. Jadinya 5 menit lama-lama coba oke kalau bisa tambah lagi 1 menit tambah lagi 1 menit. Dan setelah melakukan hal itu saya merasa meditasinya lebih rileks yang pasti dan lebih joyful. Joyful tuh lebih senang untuk melakukannya gitu. Jadi dan ini sangat membantu sekali. Jadi ya saya mau sharing ini kepada teman-teman. Tidak perlu ikutin rute saya yang dulu. Eh, ya, dan short time many times ini sangat beneficial sekali karena dengan kita lebih joyful, kita lebih relax, eh, kita tidak memaksa, progresnya pun juga lebih lebih oke. Ya, oke.
Nah, kegagalan saya kedua tentang short time many times, bukan tentang meditasi, tapi menurut saya lumayan terkait ini. Jadi ini waktu COVID-19, saya kan kita ada lockdown ya saat COVID kan. Kita lockdown, lalu saya mikir, oke ini mau ngapain ya lagi lockdown seperti ini. Akhirnya mikir, oke, how about eh, exercise gitu, bikin eh, lebih ada otot gitu ya, lebih more muscle gitu. Akhirnya saat pandemi itu saya beli alat-alat kayak dumbbells gitu ya, dan lain-lain supaya bisa latihan di rumah. Dan saat itu punya punya target gitu ya, bahwa oh saya mau badan saya seperti ini gitu contohnya. Dan setiap hari saya olahraga nonstop. Angkat berat lah, nanti besoknya apa, kadang paginya apa, sorenya latihan apa gitu. Ya terus-terusan gitu. Jadi, sebentar ya. Oke. Nah, lalu jadi malah waktu itu saya ingat satu hari itu saya targetnya minimal harus naik 1 kilo. Jadi kalau misalnya hari ini angkat eh, 5 kilo, artinya besok harus bisa angkat 6 kilo gitu. Jadi progresnya sangat cepat. Dan tiba-tiba mungkin sudah jalan 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa. Eh, dan itu saya latihan terus setiap hari tanpa ada istirahat. Lalu saya tidak bisa, tiba-tiba satu hari saya nggak bisa angkat tangan saya. Tangan kanan saya nggak bisa angkat. Lalu, aduh ini kenapa ya? Dan itu sakit sekali dan saya nggak bisa latihan sama sekali. Akhirnya saya ke rumah sakit. Dan saat itu lumayan ada rasa ini ya, ngeri juga gitu ke rumah sakit karena lagi pandemi ini. Tapi mau nggak mau, akhirnya pergi lalu dicek sama dokter, ternyata ada sobek di otot saya gitu. Lalu dokter juga bilang apa mau dijahit ototnya dan lain-lain gitu. Wah, dengar itu aja udah udah ngeri sekali gitu. Nah, anyway, inti ceritanya adalah eh, menurut saya short time many times ini tidak hanya bisa dilakukan oleh meditasi, tapi dimanapun yang apapun habit yang kita mau melakukan yang baru. Mungkin di olahraga, mungkin untuk kita bangun lebih pagi atau tidur lebih pagi atau makan yang lebih sehat atau apapun itu. Dan meditasi sama olahraga dan lain-lain eh, itu hampir sama karena itu adalah kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru ini sangatlah bagus saat kita terapin short time many times. Dan saat kita melakukannya terlalu intensif juga, seperti saya di olahraga muscle building, bodybuilding seperti ini, malah konsekuensinya adalah otot yang sobek gitu misalnya. Dan ini juga tidak bagus gitu. Jadi singkat dari cerita, saya coba mengaplikasikannya short time many times kepada olahraga ini dan hasilnya lebih oke gitu ya, jauh lebih oke. Jadi pokoknya kalau badan itu merasa tidak tidak sanggup ya ya nggak apa-apa gitu ya. Dan misalnya nih saya cuma bisa di hari ini cuma bisa di 5 kilo, besok pun 5 kilo, minggu depan pun 5 kilo, bulan depan pun 5 kilo, it's okay gitu loh. Sampai benar-benar badan kita sudah oke banget, kayaknya bisa, baru kita masuk ke 6 kilo. Dan itu jauh lebih bagus dibanding kita memaksa setiap hari harus tambah 1 kilo atau setiap minggu harus harus progres 1 kilo. Dan itu sama seperti di durasi meditasi teman-teman. Mungkin teman-teman mulai di 5 menit atau 10 menit. Teman-teman nggak usah mikir, oke, artinya minggu depan saya harus tambah 1 menit. You- I, I think you don't need to make targets like that. Tapi
seiring waktu coba dilihat sendiri gitu. Kalau misalnya, oh saya udah nyaman di 10 menit atau 5 menit, saya mau naikin ke 6 menit di bulan ke depan, that's okay gitu. Dan jika merasa 6 menit susah atau 7 menit susah dan mau ingin balik ke 5 menit, it's no problem. I think lebih bagus seperti itu dibanding kita memaksanya. Oke. Ya, jadi analoginya juga sama dengan kita gosok gigi ya. Di sini kayaknya Rinpoche juga pernah bertanya gitu. Mungkin saya tanya ke teman-teman di sini. Apakah lebih baik jika kita sikat gigi durasinya 1 jam, tapi cuma seminggu sekali, atau sikat gigi 2-3 menit, tapi setiap hari? Mana yang lebih oke? Mungkin boleh type di chat. Lebih oke sikat gigi 1 jam, tapi seminggu sekali, atau 2-3 menit, tapi setiap hari? Ya, oke. Thank you. Jawabannya ya, semuanya setuju ya, yang setiap hari 2-3 menit setiap hari. Jadi ya seperti itu ya. Lebih baik kita melakukannya short time many times ya. Sama juga di meditasi. Dan juga ini agak sedikit sedikit apa ya? Sedikit tambahan info bahwa kita ini karena kita ngomong sikat gigi ya. Kar kita sikat gigi karena kita mau eh, kita mau bersih gigi kita ya, atau istilahnya kita care dengan physical hygiene, dan kita melakukannya dengan kita mandi, dengan kita sikat gigi. Tapi kadang kita lupa untuk melakukan namanya mental hygiene. Nah, mental hygiene itu adalah saat kita bermeditasi. Sebetulnya kita juga perlu untuk melakukan mental hygiene, yaitu dengan meditasi. Kenapa sih? Karena setiap hari kita berkomunikasi dengan orang, atau kita berinteraksi, atau kita juga menonton video ya, dari YouTube, dari TikTok, atau dari berita. Dan ini semua kan masuk dalam kita gitu ya, informasi ini. Dan alangkah baiknya kita juga melakukan mental hygiene setiap hari dengan meditasi. Ya, mungkin seperti gosok gigi, cukup 2-3 menit saja. Yang penting setiap hari lebih beneficial. Oke. Oke, contoh berikutnya adalah ya ini semua mirip-mirip ya. Contohnya adalah kita menyiram tanaman ya. Sama juga konsepnya, pasti akan lebih baik jika kita menyiram tanaman setiap hari tapi cuma sedikit, dibanding kita menyiram tanaman mungkin 2 minggu sekali tapi airnya banyak sekali. Yang ada juga jadinya nggak baik buat tanamannya kan. Kita overwater gitu. So something like that. Oke, jadi ini ada quote eh, yang saya temukan dan menurut saya cukup relate terhadap short time many times, yaitu adalah consistency beats intensity every time. Artinya konsistensi itu selalu akan eh, mengalahkan intensitas setiap saat. Tuh ya, makanya kuncinya adalah konsisten. Oke. eh ya, oke. Oke. Nah, short time many times ini
kenapa kita melakukannya short time many times ini juga ya. Salah satu hal juga Rinpoche pernah kasih contoh tentang kereta dan rel kereta. Eh, kita kan sedang membuat kebiasaan baru, yaitu kita mau mencoba meditasi di sini. Kita mau latihan meditasi. Dan karena ini kebiasaan baru, eh, prosesnya pasti akan lebih baik jika kita melakukannya short time many times. Contohnya adalah kereta dan rel kereta. Kalau teman-teman lihat, rel kereta itu kalau dia lagi mau belok kiri atau kanan, pasti relnya itu tidak langsung lurus lalu 90 derajat ke kiri atau ke kanan gitu. Jika relnya itu seperti itu, yang akan ada adalah keretanya itu langsung pas dia lagi menuju dengan speed yang kencang dan langsung harus belok ke kanan misalnya, itu pasti langsung kebalikan keretanya gitu. Nah, dan kalau teman-teman lihat rel keretanya itu saat mau diarahkan ke kanan atau kiri, pasti dia akan bikin relnya itu sedikit demi dikit. Let's say kita ke kanan ya, sedikit demi dikit ke kanan gitu. Jadi nggak langsung seperti kayak gini. Makanya saat proses ke kanannya itu lebih lebih smooth dan lebih oke dan lebih aman gitu. Nah, sama juga dengan saat kita membuat kebiasaan baru. Dengan kita melakukannya short time many times, pasti kita akan lebih stabil lagi. Eh, bukan stabil. Kita akan lebih sustainable dan lebih long term gitu. Ya, tapi kita harus juga be patient ya. Be patient tuh harus sabar gitu. Ya. Eh, ya, karena di era zaman sekarang ini pasti em, kita mau sesuatu tuh yang instan. Eh, kita punya kecenderungan untuk ingin instan karena ya itu ya kita mau misalnya kita punya pertanyaan kita tanya, mungkin kita tanya ke ChatGPT atau tanya ke Google dan kita langsung mendapatkan jawaban langsung secepat itu gitu. Atau mungkin kita lapar, kita pesen, kita langsung dapat makanan atau minuman di saat itu dengan instan. Ya, jadi namun saat membuild habit baru ya itu tidak seperti itu gitu. Maka itu short time many times inilah teaching yang bagus dari Rinpoche yang kita bisa terapkan supaya kita tidak berpikir eh, apa mindset instan yang seperti itu. Oke, Oke, oke. Sekarang kita akan latihan meditasi bersama sebentar. Eh, kita akan latihan meditasi dengan menggunakan konsep short time many times. Oke, Oke. Mari teman-teman ambil posisi meditasinya. Tegakkan tulang punggung, mata boleh dipejam atau dibuka, manapun yang nyaman bagi Anda, dan rilekskan badan. Sekarang sadari nafas masuk Anda, nafas masuk tahu, nafas keluar tahu.
Biarkan biarkan tubuh Anda bernafas secara natural. Di sini kita hanya sadari saja. Dan nafas apapun yang Anda sedang rasakan, semuanya oke. Nafasnya mungkin terasa berat, is oke. Nafasnya mungkin nafas Anda terasa ringan, juga oke. Mungkin nafasnya terasa cepat, is also oke. Nafas apapun yang sedang Anda alami, semuanya is oke. Mungkin saat Anda sedang menyadari nafas, mungkin ada rasa sensasi di badan, atau Anda mendengarkan suara, atau ada pikiran yang muncul. Apapun itu, biarkan mereka datang dan pergi. Selama Anda masih ingat dengan nafas Anda, is okay. Apapun boleh muncul, datang dan pergi. Selama Anda ingat dengan nafas Anda, is okay. Oke, sekarang bagi yang nutup matanya, boleh perlahan-lahan buka matanya. Sekarang Anda tidak perlu lagi bermeditasi dengan nafas. Kita di sini tidak perlu lagi bermeditasi, hanya beristirahat saja. Tidak perlu lagi bermeditasi, hadir di sini saja, beristirahat saja. Oke, ya. Oke, bagaimana teman-teman? Oke, tadi kita kurang lebih meditasi 5 menit, 5 menit 30 detik. Nah, jika teman-teman rasa ini oke, eh, apa lumayan joyful bagi teman-teman, artinya durasi ini oke untuk dimulai
meditasinya, latihan meditasinya. Tapi misalnya, ini terasa lebih lama, ini terasa lama, dan kalau gitu teman-teman boleh eh, lebih pendek lagi durasinya, mungkin di 4 menit, mungkin di 3 menit atau 2 menit. It's no problem. Oke. Nah, tentunya kalau kita sudah ngomong short time many times, hmm, kombinasi yang bagus adalah melakukannya consistently selama 30 hari. Ini juga Rinpoche sarankan, kadang kita merasa, oh saya mau latihan meditasi nih, saya akan mulai hari ini sampai selama-lamanya saya akan meditasi setiap hari gitu. Nah, itu kadang-kadang goal yang terlalu tinggi sekali yang membuat kita jadi uh, uh, akan menjadi susah gitu untuk menghadapinya. Jadi triknya adalah di sini Rinpoche pernah sarankan hanya melakukan 30 hari saja. Eh, dan setelah itu ya sudah. Karena saat kita benar-benar sudah melakukannya 30 hari secara konsisten, pastinya badan kita atau diri kita sudah ada kebiasaan baru yang sudah dibentuk dan akan lebih gampang untuk meneruskannya nanti jika kita sudah melakukannya 30 hari. Jadi triknya adalah komit selama 30 hari, melakukannya dengan konsisten. Itu saja gitu. Jadi jangan mikir untuk melakukannya selamanya karena itu terlalu jauh dan terlalu besar untuk dicapai. Dan pastinya kalau sudah melakukan 30 hari, kalau mau bikin kebiasaannya lebih kuat lagi, yaitu melakukannya 90 hari. Oke, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan konsep short time many times ini untuk saat meditasi formal yang tadi. Eh, Saran saya, pilihlah meditasi objek yang yang teman suka, mungkin itu di meditasi suara, mungkin itu di sensasi tubuh yang tadi Ko Gunawan sudah bantu pandu di awal, atau meditasi nafas yang tadi kita coba, ataupun yang lainnya kan ada juga yang emosi, ada eh, pikiran, ya. Jadi banyak sekali objek meditasinya. Pilihlah yang kira-kira teman-teman yang ini yang gampang atau yang suka. Lalu lakukanlah dengan durasi eh, yang nyaman bagi Anda. Lalu makin lama makin ditambah. Jadi kita bisa melakukan itu di formal meditation. Nah, sekarang kita juga bisa melakukannya short time many times juga di informal meditation, yaitu setiap saat kita lagi informal meditation itu meditasi yang tidak formal. Jadi kita sedang tidak meditasi dalam posisi duduk meditasi seperti ini gitu. Tapi dengan kita eh, melakukan aktivitas daily life gitu ya, mungkin kerja, mungkin lagi olahraga, mungkin lagi jalan-jalan atau apa gitu ya. Kita bisa secara short time many times juga melakukan meditasi informal. Artinya kita bisa kembali ingat dengan kesadaran. Oh, oke, gitu. Kembali ke kesadaran, terkoneksi dengan kesadaran gitu. Dan ini sangat bagus. Dan tips dari saya adalah kita kadang-kadang perlu reminder untuk saat kita melakukan informal meditation, kita butuh reminder bahwa eh, eh, kita bisa balik lagi ke kesadaran ini. Mungkin kita bisa sadar dengan nafas sejenak, mungkin kita bisa sadar dengan suara, eh, dan lain-lainnya, ya kan? Banyak objeknya yang kita bisa gunakan sebagai support untuk informal meditation ini. Contohnya, kita bisa menggunakan contoh dari saya ya, saya kadang eh, taruh wallpaper di handphone saya gitu, saya tulis awareness atau apa gitu ya. Jadi setiap kali saya buka handphone, saya teringat dengan kesadaran gitu. Atau misalnya saya juga ingat dulu waktu saya pernah ikut satu meditation retreat, retreat meditasi yang dimana setiap jam atau 2 jam itu akan ada bunyi lonceng gitu. Dan saat bunyi lonceng itu kita semua berdiam dan eh, sadari
apapun mungkin nafas atau apa. Jadi back to awareness gitu. Nah sekarang kan dengan teknologi sekarang kan kita bisa pasang timer atau apa gitu ya setiap 1-2 jam. Mungkin itu juga bisa dilakukan ya. Oke, jadi ya banyak hal you can get very creative untuk reminder ini. Dan itu akan sangat membantu menurut saya. Oke, jadi balik lagi in in summary short time many times ini pertama biarkan durasinya itu pendek ya. Lalu kedua ulang lagi again and again ya. Lalu yang ketiga lama-lama durasi itu bisa jadi lebih panjang. Jadi inilah konsep dari short time many times. Menurut saya konsep ini cukup bagus eh, dan kalau diterapkan pasti akan sangat benefit sekali kepada teman-teman. Oke, Oke, jadi itu saja hari ini tentang topik short time many times. Berikutnya kita buka tanya jawab. Kita ada sisa sekitar 5 menit. Kita boleh buka untuk tanya jawab tentang topik ini atau tentang latihan JOL 1 teman-teman. Silakan. Anda boleh tanya di chat box atau langsung tanya unmute juga boleh, no problem. Ya, ini Antoni ada pertanyaan dari Marisa Stefani. Kak, saya mau tanya saat menyadari nafas, jika ada pikiran yang muncul, bagaimana seharusnya? Karena saat disadari, pikiran yang muncul seperti langsung lenyap. Apakah itu seperti menolak pikiran yang muncul? Oke, pertanyaan yang bagus. Thank you, Kak Marisa Stefani. Saat menyadari nafas, jika ada pikiran muncul, bagaimana seharusnya? Saat kita meditasi nafas dan ada pikiran muncul, no problem. Kita tidak perlu menolak pikirannya. eh, Seperti yang kayak tadi latihannya. Selama kita masih ingat dengan nafas, pikiran boleh muncul dan eh, dan pergi atau muncul di sini. Selama kita masih ingat dengan nafas, is okay. Jadi biarkan mereka datang dan pergi. Selama kita ingat dengan nafas, is no problem gitu. Dan berikutnya karena saat disadari pikiran yang muncul sepertinya langsung lenyap. Apakah itu seperti menolak pikiran yang muncul? Eh, Pikiran itu eh, akan datang dan muncul dan lenyap. Itu sudah natural sekali gitu konsepnya. Jadi bukannya karena kita sadari pikiran lalu itu lenyap artinya kita menolak pikirannya. Enggak, bukan seperti itu gitu. Memang pikiran itu muncul dan lenyap gitu. Ya, jadi itu natural. Jadi anyway, balik lagi selama kita ingat dengan nafas, pikiran boleh datang dan pergi, and it's no problem gitu. Gak apa-apa. Oke, ada ada yang kelewat tadi sebelumnya yaitu dari Kak Sony Siswoyo. Ketika olahraga, misalkan angkat beban, kan kita fokus pada otot kita. Apakah itu bisa disebut termasuk meditasi? Ya, itu bisa disebut tentang meditasi karena meditasi itu saat apa sih esensi dari meditasi adalah kesadaran kan. Saat kita sadar, kita sedang contoh kita sadar kita sedang nafas. Artinya kita sedang bermeditasi karena badan sedang bernafas dan batin juga sedang menyadari nafas at the same time gitu. Jadi ya saat itu eh, kita sedang bermeditasi. Jadi saat kita sadar bahwa kita sedang mengangkat beban, dan itu bisa jadi informal meditation gitu. Saat badan kita angkat beban dan kita juga batin kita sadar kita sedang angkat beban, this is meditation. Ya, jadi betul. Oke, yang selanjutnya dari Kak Margareta. Kak, kadang objek awalnya adalah nafas. Tiba-tiba suara lebih terasa. Tiba-tiba kaki kesemutan lebih terasa. Ganti objek lagi. Betul gak gitu?
Ya, itu boleh boleh dilakukan kalau misalnya, jadi ada dua dua opsi. Pertama, kalau kita mau eh, sadari nafas saja dan ada objek lain yang muncul, mungkin kaki gatel atau pikiran muncul. Opsi pertama kita bisa sadari dengan nafas saja, walaupun mereka semua muncul, biarkan mereka muncul, tapi kita ingat dengan nafas itu bisa. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kita boleh ganti objek, no problem. Misalnya, tiba-tiba suara terasa dominan sekali dan kita nggak kita terganggu sekali, dan saat itu kita harus menyadari suara ataupun kaki yang gatal. Itu itu bisa kita bisa merubah objek karena eh, esensi dari meditasi adalah kesadaran. Ujung-ujungnya adalah kesadaran. Jadi objek apapun itu sebetulnya tidak terlalu penting. Objek itu adalah sebagai support untuk kita terkoneksi dengan kesadaran. Selama kita sadar dan kita gonta-ganti objek, it's no problem. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Eli Kusuma. Kak, saya sering saat bersila meditasi, tiba-tiba kaki kesemutan dan rasa sakit. Dan meditasi menjadi terputus. Bagaimana mengatasinya, Kak? Oke, thank you Kak Eli. Jika Anda sering bersila meditasi, tiba-tiba kaki kesemutan dan rasa sakit, bagaimana? Eh, ada dua, dua approach untuk ini. Saat Anda bermeditasi, mungkin meditasi suara atau nafas dan kaki sakit, hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah menyadari sensasi sakit di kaki Kak Eli. Ya, oh oke, saya rasa. Dan menggunakanlah sensasi itu sebagai objek baru meditasi Anda. Ya, kalau sensasinya itu Anda masih bisa toleransi dan masih oke untuk acceptable untuk dijadi objek meditasi, itu bagus. Lakukanlah itu sebagai objek meditasi baru Anda. Tapi kalau misalnya itu sudah, kayaknya nggak bisa nih. Saya sudah coba tapi masih terasa sakit. Oh, artinya no problem. Di saat itu mungkin karena kita baru mulai meditasi, eh, mungkin badan kita belum terbiasa untuk berduduk bersila selama itu gitu. Ya, balik lagi ke short time many times. Kita juga nggak bisa memaksa untuk badan itu eh, duduk bersila dengan durasi yang lama. Jadi no problem di saat itu, take a break aja dari meditasi, ya. Anda boleh coba lagi sampai kaki Anda sudah oke dan coba lagi untuk meditasi. Itu boleh. Atau Anda bisa ganti objek meditasinya. Anda tidak perlu lagi duduk meditasi, tapi Anda bisa melakukan meditasi jalan gitu. Misalnya Anda sedang jalan, sadari mungkin nafas atau suara atau sensasi di tubuh saat Anda jalan. Anda juga bisa continue latihan meditasinya dengan cara seperti itu. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan, cuman waktu kita sudah exit ya, udah melebihi. Nah, It's ini okay. apa mau dipilih salah satu atau Nggak apa-apa, di... tiga-tiganya aja semuanya Ko Gunawan. No problem. Oke, Ya. kita lanjut. Izin tanya, apa informal meditasi juga bisa disebut sebagai meditasi yang tanpa meditasi? Informal meditation juga bisa disebut sebagai meditasi yang tanpa meditasi. Sebenarnya konsepnya sama ya, karena itu kesadaran. Jadi kesadaran itu dia bisa banyak objek, ya kan? Contohnya eh, dengan kita formal meditation, kita menyadari nafas, kita juga sedang terkoneksi dengan kesadaran. Jadi it's okay. Dan saat kita melakukan informal meditation, mungkin tadi yang contoh angkat beban, eh, kita juga sedang terkoneksi dengan kesadaran. Saat tidak ada objek, tanpa objek, dan kita sadar sedang tidak ada tanpa objek itu, kita juga sedang terkoneksi dengan kesadaran.
Jadi sebetulnya tiga-tiga itu kita bisa terkoneksi dengan kesadaran. Itu. Oke, yang selanjutnya dari Kak Vinola. Saya suka combine meditasi dan main singing bowls. When I play the bowls, it's still considered I'm in meditation state, right? Yes, if you are aware that you are listening to the sound of the meditation bowl, oke. Uh, and dan itu bisa menjadi sound meditation, ya meditasi suara. If Jadi saat batin saat Anda mendengarkan suara dan Anda juga tahu Anda sedang mendengarkan suara, Anda sedang dalam meditasi. Oke. Yang selanjutnya dari Kak Amin. Apakah meditasi bisa juga dengan dua objek? Contoh objek nafas dan suara. Ini mungkin maksudnya bersamaan kali ya. Iya, mungkin Apa? bersamaan. Ya. Ya, no problem kalau misalnya itu datang bersamaan, no problem. Balik lagi esensi dari meditasi bukan fokus ke satu objek, tapi adalah kesadaran. Jadi jika ada sebenarnya eh, kita nggak mungkin sih bisa langsung sadari dua objek sekaligus ya. Sebetulnya main batin kita itu sangat cepat gitu ya. Tapi pasti dia itu satu persatu sebetulnya yang dia sedang lagi sadari gitu. Cuman ya seolah-olah karena dia cepat banget eh, seperti kayak dua gitu. Tapi ya no problem. Jika ada dua itu muncul, selama Anda sadari. It's okay, no problem. Karena yang penting adalah balik lagi esensi dari meditasi adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah yang tahu. Jadi tidak begitu, objek itu hanya support saja, hanya support untuk meditasi Anda untuk terkoneksi dengan kesadaran. Oke, udah tidak ada lagi sebenarnya. Ya, Oke, oke, thank you semua teman-teman pertanyaannya. oke. Oke, ya, kalau gitu saya balikin ke Ko Gunawan untuk sesi malam ini. Ya, terima kasih Anthony sudah eh, membawakan ya praktik hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan mendedikasikan ya hasil dari yang sudah kita dapat hari ini kepada semua yang ada di sekeliling kita dan semua makhluk yang berada di sekeliling kita juga. Oke, kita akan bacakan dedikasi penutup sebanyak satu kali. Oke, apakah terlihat? Bisa ya? Oke. Ya, Ya, bisa. melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir, menyempatkan waktunya malam ini untuk berlatih bersama. Uh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Selamat malam. Terima kasih semua. Ya, makasih juga Ko Gunawan. Thank you semua. Good Terima kasih. night. Thank you.